Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiwit Nurwitari, NIM 217330029. Saya merupakan salah satu mahasiswa program studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Parepare. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kajian jurnal yang dimana merupakan salah satu tugas mata kuliah biologi terapan dengan judul Pemanfaatan ekstrak kulit ubi jalar ungu Ipomea batatas lineus sebagai bahan pewarna alternatif untuk pengamatan mikroskopis Paramecium sp dalam pembelajaran biologi. Pokok bahasan. Ada 4 pokok bahasan yang akan saya bahas pada slide selanjutnya. Yang pertama ada ekstrak, yang kedua ada kulit ubi jalar ungu, yang ketiga ada pewarna alternatif, dan yang keempat ada paramecium. Next, pendahuluan. Nah, di sini dijelaskan bahwa tanaman ubi jalar Ipomea batatas lineus merupakan tanaman yang berasal dari benua Amerika. Ubi jalar ungu yang memiliki daging serta kulit yang berwarna ungu mengandung pigmen antosianin dalam jumlah yang cukup besar. Nah, di Indonesia sendiri 89% produksi ubi jalar digunakan sebagai bahan pangan dengan tingkat konsumsi 7,9 kg per tahunnya. Nah, sisanya dimanfaatkan sebagai bahan baku industri seperti pembuatan pakan ternak dan saus. Nah, antosianin yang terkandung pada umbi ubi jalar maupun kulit ubi jalar memiliki potensi untuk diekstrak dan dijadikan sebagai bahan pewarna alami. Nah, di sini ada ubi jalar mengandung vitamin A, B1, B2, C dan E, mineral seperti kalsium, kalium, magnesium, tembaga dan seng, serta serat pangan serta karbohidrat. Klasifikasi tanaman ubi jalar menurut Hambali tahun 2014. Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Solanalas, famili Convulfaceae, genus Ipomea, spesies Ipomea batatas lineus. Nah, satwarna. Satwarna menurut asalnya dibedakan menjadi 2, yakni ada satwarna alami dan ada satwarna sintetik. Nah, satwarna alami di sini merupakan satwarna yang didapatkan dalam tanaman maupun hewan, sedangkan satwarna sintetik merupakan satwarna yang tidak berasal dari tumbuhan maupun hewan, misalnya dari berbagai senyawa kimia yang dapat membentuk suatu satwarna. Nah, cara untuk mendapatkan satwarna itu salah satunya dengan cara ekstraksi. Nah, tujuan dari pewarnaan ada 2. Yang pertama, agar proses pembeda sel atau jaringan dapat dilakukan dengan baik. Yang kedua, dapat mempertajam dan memperjelas berbagai elemen jaringan, terutama sel-selnya, sehingga dapat dibedakan dan ditelaah dengan mikroskop. Next, Paramecium sp. Nah, Paramecium sp di sini merupakan protozoa yang termasuk dalam kelas Ciliata karena memiliki silia atau bulu getar sebagai alat gerak. Nah, protozoa di sini merupakan hewan pertama dan biasa juga disebut dengan hewan tingkat rendah atau bersel satu. Nah, Paramecium sp di sini memiliki bentuk tubuh menyerupai terumpa atau sandal. Hidup di air tawar, tubuhnya ditutupi oleh lapisan tipis, berlapis ganda dan elastis yang disebut dengan pelikel. Nah, ciri khas dari Paramecium sp ini adalah memiliki vakuola kontraktil. Next, klasifikasi Paramecium sp sebagai berikut. Jan and Jan, tahun 1949. Kingdom Protista, filum Ciliophora, kelas Ciliata, ordo Penicillida, famili Paramecium, spesies Paramecium sp. Nah, bagian-bagian yang dapat diamati dalam Paramecium sp. Nah, di sini ada silia di mana berfungsi sebagai penyapu artikel makanan ke arah mulut serta sangat penting dalam aktivitas pergerakan. Kemudian
ada pelikel yang dimana berfungsi untuk memberi dukungan dan mempertahankan bentuk organisme. Kemudian ada trikosis. Ada trikosis di mana berfungsi untuk menangkap mangsanya dan dapat digunakan sebagai metode pertahanan. Kemudian ada ektoplasma yang merupakan lapisan sitoplasma bagian luar. Kemudian ada endoplasma yang berisi dua nukleus, banyaknya vakuola makanan dan vakuola kontraktil, di mana vakuola kontraktil berfungsi untuk menyimpan air dan berperan penting dalam proses osmoregulasi. Kemudian ada vakuola makanan yang dimana berfungsi dalam proses pencernaan dan ekskresi paramecium sp. Next. Nah, metode. Nah, pada penelitian ini digunakan pendekatan eksperimen. Nah, ada beberapa alat yang digunakan, diantaranya ada gelas beker, gelas ukur, corong kaca, pipet tetes, saringan, kertas saring, mikroskop, monokuler, laptop, optilab, gelas benda, cover glass, water bed, blender, cawan petri, neraca digital. Selanjutnya, bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini ada biakan paramecium sp atau air rendaman jerami, kulit ubi jalar ungu, etanol, asam asetat, metanol, aquades, metilen blue, silol, alkohol 50%, alkohol 70%, alkohol 80%, alkohol 90%, dan gliserin. Nah, tahapan yang dilakukan ada 3. Yang pertama itu ada tahap ekstraksi kulit ubi jalar ungu, yang dimana mengambil ekstrak dari kulit ubi jalar yang akan dijadikan sebagai pewarna preparat. Kemudian tahapan pembuatan preparat paramecium sp. Dan yang ketiga ada tahapan pengamatan preparat, yang dimana dilakukan secara langsung dengan panduan tabel indikator. Next, hasil dan pembahasan. Nah, dilihat dari tabel 3.1, karakter kualitatif preparat mikroskopis paramecium sp. Nah, di sini sampel yang digunakan ada 4 perlakuan. Ada A, B, C, dan kontrol. Kemudian perbesaran yang digunakan sama-sama menggunakan perbesaran 400x. Kemudian indikator kejelasannya itu ada cukup jelas, tidak jelas, dan jelas. Kemudian dilihat dari indikator kejelasannya ada cukup kontras, tidak kontras, dan kontras. Nah, selanjutnya tabel 3.2, karakter kuantitatif indikator kejelasan dan kekontrasan preparat. Nah, 4 perlakuan di sini dengan 4 preparat menghasilkan presentasi yang berbeda. Nah, persentase yang paling kecil adalah 5,5% dengan preparat B. Kemudian persentase yang paling stabil adalah preparat kontrol dengan persentase 6,6%. Kemudian yang paling tinggi adalah preparat A dan C dengan persentase 77%. Next. Nah, ini adalah hasil pengamatan dengan 4 perlakuan. Nah, dapat kita lihat pada gambar A, B, C, dan kontrol. Kemudian selanjutnya, ada 2 pengamatan yang dilakukan. Yang pertama itu ada pengamatan terhadap preparat segar paramecium sp, kemudian ada pengamatan mikroskopis terhadap preparat paramecium sp dengan berbagai pewarna. Next, kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa hasil ekstraksi kulit ubi jalar ungu Ipomea batatas linnaeus dapat digunakan sebagai pewarna alternatif untuk pengamatan mikroskopis paramecium sp. Kemudian berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh yaitu nilai signifikan lebih besar 0,05 yang berarti hipotesis alternatif diterima dan H0 ditolak. Analisis data secara kualitatif menunjukkan bahwa hasil ekstraksi kulit ubi jalar ungu dapat digunakan sebagai pewarna alternatif dengan hasil preparat yang terbaik adalah preparat dengan perlakuan A. Nah, itulah tadi presentasi yang saya berikan, semoga bermanfaat untuk kita semua.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.